ada 3 laci, 1, 2, 3. Kemudian untuk kompor kamu simpan di sini. Ini kompornya. Listriknya kami pakai 2 unit, 1 sama yang portable kecil juga 1. Bagian samping ini kita lihat, ini kelistrikan, kelihatannya kelistrikannya membahayakan, tapi ini tidak membahayakan. Inverter, ini kita posisikan inverter. Itu akinya masih di dalam, akinya lagi penuh. Ini ya penuhnya 13,6 biasanya, dan inverternya kita nyalakan. Nah, alat ini sangat murah, harganya sekitar 50 ribuan atau 60 ribu. Kita bisa program, namanya alatnya LVD. Jadi saya akan mereview kendaraan saya ini di belakang, Panther Touring tahun 2001. Ini atas permintaan teman-teman yang meminta saya untuk menunjukkan bagaimana saya merubah, bahkan sebetulnya tidak merubah ya, hanya sedikit memodifikasi kendaraan saya ini untuk dijadikan camper van. Apakah mana-mana yang harus diganti atau bagaimana penyusunannya, ya saya akan sedikit menjelaskan di video ini. Jadi singkat saja, karena ini unitnya sudah saya rubah, sudah jadi prosesnya mungkin kita tidak bisa tampilkan di video. Ini bagian belakangnya. Nah, ya, ini ya. Jadi ini ada 3 laci, 1, 2, 3. Yang ini untuk nanti untuk sayuran, kemudian misalnya ayam atau ya lauk lah di sini. Ini biasanya kami taruh itu. Kemudian caranya, karena kami tidak menggunakan kulkas ya, yang perginya tidak terlalu lama, hanya 1-2 hari, 3 hari maksimal. Untuk lauknya kami simpan di sini. Kemudian untuk kompor kami simpan di sini. Ini kompornya. Listriknya kami pakai 2 unit, 1 sama yang portable kecil juga 1. Kemudian ini gasnya saya amankan karena ya kalau tidak dipakai sebetulnya berbahaya ya, kalau kita mau lama kepanasan itu bisa berbahaya di udara yang panas. Jadi apa namanya, laci-laci ini ada 3 bagian sebetulnya. Ini 1, ini 2, kemudian 3, sehingga manakala mobil ini difungsikan untuk mobil keluarga kembali, kita memasang kursi belakang dan kursi tengah, kita tinggal melepas kotak-kotak ini, laci-laci ini kita ambil. Jadi kita ambil satu-satu, jadi 3 bagian kita ambil. Memang harus 2 orang ya, 1 orang bisa, cuman agak rumit ya. Jadi ini kita ya, kita panjangkan seperti ini, bisa seperti ini. Atau kadang kalau kita masak, kita di teras samping, karena di situ ada onengnya ya, kita pasang oneng ke sini, kemudian kita masaknya di sini ya. Kemudian untuk laci kompor ini kita bisa buka juga, kita bisa naruh barang di sini, gasnya juga di sini bisa, atau masuk sini bisa. Kalau kita persediaan gasnya sampai 3, kadang ini tidak muat, kita taruh di sini. Kemudian yang sebelahnya itu kosong. Nah, kenapa kosong? Ini kami bersihkan biasanya. Biasanya kami taruh pakaian di situ, pakaian bersih di sini. Ya, pakaian bersih di sini. Kalau misalnya nanti kita mau keluar dan mungkin hanya bertiga atau berdua, bisa kita pasangkan juga. Nanti di sini ada rak juga, di sini
Ini ada raknya juga, ada laci-lacinya, ada untuk tempat pakaian, untuk tempat kosmetik, obat dan lain sebagainya. Nah, ada di sini. Ini ada penguncinya di sini. Ini penguncinya untuk rak yang vertikal. Rak yang vertikal di sini. Ya, di sini rak vertikalnya di sini. Dan ini biasa air. Kemudian setelah sedikit ini kami gunakan juga untuk tempat payung. Ya. Misalnya ini pengaman kaca, pelindung kaca, dan payung, dan alat-alat biasanya kami taruh ya alat-alat untuk kunci-kunci itu ya di sini, dan lumayan muat banyak di sini. Jadi kita manfaatkan space yang ada. Oke, ini yang bagian belakang. Oh ya, untuk yang laci tengah ini, nah ini kira-kira ini juga untuk perbekalan, ada minyak, ada mie, meskipun kami jarang makan mie, dan ada alat-alatnya di sini, taruh di sini. Oke, itu untuk bagian belakang. Kemudian bagian samping, ya, bagian samping ini kita lihat, ini kelistrikan, kelihatannya kelistrikannya membahayakan, tapi ini tidak membahayakan ya. Ya, di kelistrikan kalau kita kemah kebetulan ada fasilitas listriknya, kita pakai listrik dari luar ya. Kalau tidak, kita pakai inverter. Ini kita posisikan inverter, itu akinya masih di dalam, akinya lagi penuh. Ini ya penuhnya 13,6 biasanya, dan inverternya kita nyalakan ya. Nah, di sini sudah nyala, di sini ini listriknya 220 di sini ya. Kalau kita mau cas, ini ada alat casnya, sementara kita ambil alat casnya di sini. Ini untuk ngecas baterai yang di dalam pakai listrik ya. Ini inverter, ini PLN, jadi kita bisa fungsikan kok casnya. Kalau kita ingin ngisi baterai, ngecasnya pakai PLN, kita PLN, kita ngecas baterai kita di dalam kecil 70 Ah, cukup kalau untuk menanak nasi sampai 3 atau 4 kali cukup lah ya, karena menanak nasi itu tidak sampai, untuk kebutuhan 3-4 orang tidak sampai 1 jam, bahkan kurang ya, 45 menit atau 50 menit sudah matang. Ini untuk inverter. Kemudian kotaknya ini juga kita manfaatkan untuk menyimpan peralatan ya. Ini lagi kosong ya. Biasanya di sini ada kantong tidur, kemudian mantel juga di sini, tapi mantelnya harus kering di sini. Dan ini peralatan listrik, peralatan listrik. Ini lampu untuk tenda. Kita juga pakai HT, mungkin grupnya terpisah dan sebagainya. Kemudian lampu-lampu, ini juga ada lampu-lampu bling-bling ini, lampu tumbler ya, senter dan sebagainya. Ini senter, ini HT ya. Ini yang di sini, jadi biasanya ini penuh karena ada peralatan untuk tenda ya, ada selimut ya, selimut di sini. Kemudian ada ini, nanti kita kasih kasur, kemudian ada spraynya kalau kita lipat kita masukkan ke sini juga ya. Ini yang sini, jadi ini peralatan untuk kalau butuh peralatan untuk tidur, untuk tenda kita bisa masukkan sini kalau muat, kalau enggak nanti kita taruh di sini ya. Kemudian kotak lagi, masih ada lagi. Nah, ini masih ada isinya. Ini juga peralatan dapur. Di sini kotaknya
Ini untuk ada ember ya, bisa dilipat ini ya. Ini untuk peralatan masak juga ya. Jadi ini yang sana tadi untuk pakaian, sebelahnya kompor, sebelahnya untuk alat-alat mobil itu ya. Kemudian di spasi sini ini biasanya kita taruh colokan listrik di sini, maksudnya roll kabel. Nah, kalau kita butuh kabel yang panjang kan, roll kabelnya kita gulung, kita masukkan sini, bisa muat 2 roll kabel sepanjang 30 meter lah ya, taruh di sini roll kabel. Kemudian spasi ini biasanya kita taruh meja dan kursi lipat di sini, meja kursi lipat ya. Kemudian mobil ini masih menyisakan 1 kursi ya, kursi penumpangnya kita sisakan 1. Kemudian kalau misalnya kita pernah camping 5 orang, itu berarti ini 3, yang 2 kita pasang kasur. Oke, bagaimana kasurnya nanti kita perlihatkan. Nah, teman-teman, ini adalah kasur yang kita pakai ya. Kita pesan khusus supaya bisa dilipat, dan kasur ini bahannya saya juga minta yang ininya bahan dingin, kemudian busanya juga tidak terlalu kempos, karena saya inginnya pakainya bisa bertahan lama dipakai. Jadi ini kasur kita ini kita pesan, meskipun desainnya mungkin kurang simpel, cuman ini bisa dilipat seperti ini. Nah, ini yang nanti kita masukkan atau kita pakai di mobil. Mari kita pasang kasurnya. Ini sudah jadi kasurnya. Jadi ini nanti sisa ini, sisa di sini biasanya kami taruh tas, kami taruh bahkan komputer laptop maksudnya, kemudian tenda, dan mungkin alat-alat kecil ya, pernik-pernik ibu-ibu itu di sini. Nah, sebetulnya kalau raknya kita pasang, raknya gini kita pasang, ada raknya di sini, itu pun bisa masuk, jadi bisa tambah rak segini. Tapi karena kita biasa pergi berame-rame, sehingga raknya ini jarang kita pasang ya. Ini ada rak pengunci untuk raknya. Nah, ini kasurnya ya, bisa muat 2 orang. Kalau 3 orang terlalu sesak ya, cuma 3 orang. Kalau 5 orang bagaimana? Kalau 5 orang, yang 3 tidur di tenda ya, yang 3 tidur di tenda, atau 2 tidur di tenda, 1 di depan masih bisa kita lipat, di depan masih bisa. Tapi biasanya 2 di sini, yang 3 di tenda ya. Kita lihat ya, untuk kursi ini kita lipat, terus kemudian headrestnya kita tombok di situ. Ini supaya nggak terlalu turun, tapi ini tidak masalah karena ini posisi kaki ya. Di sini posisi kaki, kepalanya di sana. Jadi bantal di sana. Ini kita kasih spray dulu. Bahkan kalau dingin sudah spray, kita kasih selimut lagi. Kita pakai kantung tidur kalau terlalu dingin misalnya. Ya. Jadi yang bagian samping memang agak kurang rapi, tapi selama ini tidak masalah ya, selama ini tidak masalah karena ini tumpuannya di kaki. Untuk teras samping kita pakai awning ya. Awningnya ini sekitar 2 meter kali 180, jadi tidak terlalu lebar, 2 meter lebih sedikit sekali 180. Jadi ini awning kita, ini saya tidak buat, ini saya pesan dari
aman di Jawa Barat. Ini kita pakai oneng yang murah aja, dengan lokal. Caranya menurunkan. Di panjangnya yang kesini hanya 180. Tapi selama ini tidak ada masalah. Kita ambil ya. Ini memang agak repot. Terus pasang bomnya. Ya, kalau kena satu, nanti kena satunya. Desainnya cukup sederhana ya, hanya begini aja. Sudah selesai, tinggal kita panjangkan. Kalau mau lurus boleh, kalau mau miring juga boleh. Ini biar pasang pengaitnya. Ya, kita pasang pengaitnya. Ya sudah jadi ini cukup kencang sehingga misalnya hujan deras ya, ini pengalaman saya supaya airnya tidak nyanti di sini semua. Ini kita turunkan satu aja. Ya, airnya akan sini sehingga sini air tidak ada di sini semua. Kita turunkan aja. Nanti air akan jatuh sampai. Ini kemudian di sini nanti kita kasih meja, kursi, kita nyantai di sini. Kita masak-masak, makan di sini. Untuk bagian ruang kemudi sebetulnya tidak ada yang istimewa ya. Ya kita paling hanya butuh bracket HP ini karena kita pakai Google Map untuk perjalanan kita. Kemudian paling saya pasang alat komunikasi. Itu ada rig-nya di situ. Itu alat komunikasinya. Kemudian juga kebetulan saya ada apa namanya ini, ada kamera ya, kamera kecil ini, tapi resolusinya kurang bagus ya. Action cam, oke. Action cam ini saya pakai Bipro, ini resolusinya kurang bagus, cuma ya saya pakai untuk seakan-akan sebagai dashcam aja lah, untuk merekam selama perjalanan ya. Mudah-mudahan ya tidak ada apa-apa, atau mungkin hanya kita ambil sedikit-sedikit, kita cuplek sedikit-sedikit ya, gambarnya kalau pas bagus. Hanya itu aja. Kemudian satu yang perlu diperhatikan juga, karena tadi saya pakai
inverter, masih nyala inverternya, saya matikan aja. Saya pakai inverter berarti saya pakai aki cadangan. Aki cadangan itu harus dicas ya, jadi aki di dalam ini ada aki cadangannya, ini harus dicas. Casnya dari mana? Saya ambilkan dari generator mobil atau dinamo mobil lewat kabel ini. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Kalau kita langsung gabung, maka tegangan di aki nanti dengan tegangan di baterai tambahan tadi, karena baterainya ini beda ya. Ini yang baterai di inverter itu baterainya lithium fosfat atau LiPo4 ya. Itu tidak sama dengan baterai di mobil. Maka kita tambahkan rangkaian untuk bagaimana caranya bahwa pengisian itu tidak mengganggu kinerja mobil. Jadi saya punya ide, pada saat ini mengisi, mobil butuh tegangan untuk lampu, untuk AC, untuk cas akinya sendiri ya. Maka cas ini harus berhenti meskipun dia kosong. Charger di mobil, aki tambahan di mobil, casnya harus berhenti. Tetapi pada saat tidak pakai lampu, pakai AC, tapi tegangan akinya berlebih, akinya sudah penuh, maka baru boleh masuk ke cas atau baru boleh ngecas aki cadangan. Nah, itu ada caranya sehingga dinamo ampere kita itu tidak terbebani, mobil juga tidak berat ya, karena dayanya bertambah otomatis kan putarannya juga berat. Nah, itu selama saya pakai itu biasa-biasa saja. Jadi kita memanfaatkan perjalanan siang itu untuk ngecas baterai, sedangkan baterainya sendiri kalau penuh dia juga berhenti. Kalau dia berhenti, baterai kuahnya akinya ini, aki bawaannya ini penuh, maka dinamo ampernya bisa hanya untuk mensuplai AC misalnya kalau siang hari. Tapi kalau malam hari AC nyala, lampu kabut nyala ya, semuanya butuh beban yang besar, maka cas yang ada di mobil ini, kondisi ngecas di sini harus berhenti, dia nggak boleh ikut ngecas. Kalau dia ikut ngecas, maka mobilnya nanti berat, akinya bisa tekor juga. Ya, akan saya tunjukkan alatnya itu tidak terlalu mahal ya, tapi nanti cara kerjanya akan saya bahas di video tersendiri ya. Karena nanti kita bahas di video tersendiri, saya buktikan arusnya apakah dia mengganggu aki tambahan tadi. Kalau diisi dia mengganggu kinerja dinamo mobil atau dia tidak mengganggu. Nah, kelebihan power yang di sini pada saat aki ini penuh, kemudian AC meskipun nyala tapi lampu tidak nyala karena siang hari, barulah alat ini bekerja, alat ini jalan. Tapi kalau dia dipakai semua oleh mobil, maka aki tambahan tadi tidak boleh mengganggu kinerja dari kelistrikan di mobil. Akan saya tunjukkan, ini alat tambahannya. Ini yang sekring yang untuk ke alatnya. Alatnya ada yang jual sebetulnya, kalau yang asli tidak modif seperti saya, tapi memang harganya agak mahal, sekitar 700 sampai 1 juta lebih. Nah, kalau saya rakitkan sendiri. Ini adalah kabel yang untuk ngecas tadi baterai tambahan. Ini kita gabungkan ke sini. Kemudian kabel ini nyambung ke relay yang besar sini. Ini yang besar. Nah, kalau dia kondisinya tidak berlebih, tegangan dinamonya tidak berlebih, maka relay ini akan mati.
Nah, relay ini dikendalikan oleh alat ini. Nah, alat ini sangat murah, harganya sekitar 50 ribuan atau 60 ribu. Kita bisa program, namanya alatnya LVD, Low Voltage Discharge. Jadi kalau dia tegangannya kurang, dia akan memutus relay ini. Tapi kalau tegangannya lebih, di sini tegangannya lebih, maka dia baru menyalakan relay ini, dan relay ini akan mengecas baterai tambahan. Nah, bagaimana kalau penuh? Baterai tambahannya juga penuh, maka baterai tambahan di situ ada BMS-nya, BMS-nya akan stop untuk cas. Jadi kalau sana penuh, sini penuh, ya, di sini penuh juga, maka mobil ini kondisi dinamo ampernya tidak terbebani, sehingga bekerja secara biasa saja. Itulah teman-teman YouTuber untuk penjelasan saya untuk kendaraan yang saya pakai untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terutama teman-teman untuk yang pengguna Panther, juga teman-teman yang pengguna sejenis yang ingin merubah mobilnya menjadi camper van, tetapi tidak merubah atau tidak membongkar atau tidak mau modifikasi terlalu berat. Ya, jadi bisa kita bongkar, kita pasangkan seperti awalnya, kita tinggal ambil kursi joknya, kita bungkus supaya dia tidak kotor. Kalau kita pakai lagi, kita bongkar lagi, kita turunkan alat-alat untuk campernya, kemudian kita pasangkan jok kembali. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan cukup membantu atau menginspirasi teman-teman yang ingin juga mengubah kendaraannya menjadi camper van. Oke, terima kasih.